Setelah Inara Rusli dilaporkan Wardatina Mawa ke polisi atas dugaan perzinahan dengan suaminya, Insanul Fahmi, terungkap bahwa interaksi awal keduanya bermula dari kerjasama bisnis dan acara kajian agama yang mereka hadiri. Mawa menyebut pertemuan pertama Fahmi dan Inara terjadi di forum kajian, sebelum komunikasi mereka berkembang melampaui batas profesional. Peningkatan intensitas komunikasi di luar pekerjaan ini menjadi salah satu indikasi awal yang memicu kecurigaan Mawa. Mawa menegaskan, bukti, termasuk rekaman CCTV, telah diserahkan kepada pihak berwajib sebagai pendukung laporannya. Namun, pihak penyelenggara kajian Teman Searah, organisasi yang didirikan oleh Inara Rusli, langsung mengeluarkan bantahan resmi. Mereka menegaskan bahwa seluruh kegiatan kajian bertujuan murni untuk pembelajaran agama. Kajian tersebut menyatakan aktivitas mereka bersifat profesional dan tidak membenarkan tindakan yang mencederai tujuan agama. Teman Searah secara tegas menyatakan relasi personal Inara Rusli dan Insanul Fahmi berada sepenuhnya di luar lingkungan majelis, dan menegaskan asumsi yang mengaitkan kasus tersebut dengan lembaga mereka adalah tidak benar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kadang orang baik akan termakan sama omongannya sendiri. Dan kadang orang yang tersakitin akan berpotensi menyakiti orang lain. Buat Inara, kamu mungkin merasa sedang mencuri bintang, padahal yang kamu genggam adalah bayangan dari cahaya orang lain. Tidak ada cinta yang tumbuh subur di tanah yang kau gali dari air mata perempuan lain. Sampai sini paham? Surat terbuka buat circle influencer-influencer yang sering ikut kajian, yang brandingnya agamis-agamis. Kalian kalau ikut kajian bang. Gak usah saling jodohkan sesama teman. Gak usah. Kalau urusan pekerjaan, cukup urusan pekerjaan. Gak usah baper-baperan. Kalau urusan ikut kajian, cukup ikut kajian. Gak usah sampai saling menjodohkan sampai mau ta'aruf segala gitu. Gak usah, ta'aruf nggak masalah. Tapi teman kajian yang kalian jodohkan itu, perhatikan udah punya istri atau belum. Kalian yang huru-hara bahagia menjodohkan sesama teman kerja dan kajian, tapi istrinya yang menderita dan sakit di rumah. Oh, atau jangan-jangan sudah tahu, sesama teman udah tahu udah punya istri, tapi membenarkan diri dengan alasan dalil poligami, begitu? Sini kita diskusi bagaimana itu konsep poligami. Atau scroll TikTok, scroll feed saya. Di situ ada penjelasan tentang konsep poligami itu bagaimana. Nggak mungkin dong, pasti sesama teman kajian tahu perselingkuhan temannya, pasti tahu. Dan kalian pasti juga tahu udah punya istri. Kenapa nggak ingatin? Atau mensupport begitu dengan alasan dalil poligami? Nggak gitu konsepnya bro. Kalau sesama teman kajian tahu teman kalian berselingkuh dan kalian tahu dia udah punya istri, ingatin, jangan hanya diam, ingatin. Nggak mungkin kalian nggak tahu, pasti tahu. Istrinya menderita di rumah. Ini ada berita viral lagi ya tentang Inara Rusli yang sering sekali lewat di beranda ini gitu. Jadi si Inara Rusli ini ada indikasi ya diduga melakukan perjudian ya yang ketahuan oleh CCTV. Jadi dia ini dekat dengan seorang pengusaha bernama Insan Fahmi, ya kalau tidak salah itu namanya, dan ketahuan sama istri sahnya si pengusaha itu. Nah ini lagi rame nih ya, si Inara Ruslinya shock ya, pas tahu kabarnya bahwa dia ketahuan dari melalui CCTV. Nah ini menjadi berita heboh sekali, ya ada apa dengan Inara Rusli gitu. Jadi ya sangat disayangkan ya, selama ini si Inara Rusli ini kan termasuk maksudnya ya bagus ya ininya personal dia tuh bagus gitu kan setelah dia bercerai dengan mantan lamanya yang penyanyi itu. Tapi kenapa tiba-tiba seperti ini gitu, sangat disayangkan juga sih. Seorang wanita yang menjadi pelakor biasanya itu adalah didikan dari orang tuanya. Dari sejak dini, kita diajarkan sama orang tua kita untuk tidak mengambil barang milik orang lain. Tetapi ada jenis orang tua yang membiarkan saja anak-anaknya mengambil barang milik orang lain. Jadi sifat tersebut akan tertanam sama dirinya sampai dia dewasa. Saat hidupnya tidak seperti ekspektasi dia, dan melihat orang lain hidupnya bahagia, dia juga kepengen seperti itu. Jadi dia menghalalkan segala
segala cara agar dia bisa bahagia seperti orang lain, walaupun harus merebut suami orang lain. Kalaupun kita berikan dia nasihat, kita berikan dia teguran, dia tidak akan pernah peduli, karena dia sudah tertanam dari sejak dini bahwa boleh mengambil apapun milik orang lain untuk membuat dia bahagia. Dan pada saat kita menegurnya lewat orang tua dia juga nggak peduli. Karena apa? Karena orang tua dia merasa ya anakku juga berhak bahagia, bukan kamu saja. Jadi percuma saja kalau dinasihatin. Dua-duanya itu tidak akan mau dengar nasihat. Begitulah cara mereka hidup. Viral IR mengakui perselingkuhannya. Udah lihat broadcastnya Densu nggak? Kalau berdasarkan itu ya, yang aku simpulkan itu yang pertama, sebenarnya IR itu belum tahu dan tidak tahu kalau ada istri sama anak. Setelah deket barulah tahu ya. Kemudian yang kedua itu udah ada videonya. Nggak tahu itu gimana ceritanya kok ada video seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, awal-awalnya itu di media sosialnya si cowok nggak pernah nge-up si cewek maupun anaknya kalau sudah punya keluarga kecil. Orang awam, orang luar pasti mengiranya dia masih single. Apalagi foto-fotonya, video-videonya itu wow. Bener nggak? Seorang cewek, kalau media sosialnya seperti itu, oh ini masih single, ini lucu ya. Apalagi kan sering ke kajian, soleh, siapa sih yang nggak mau? Bener nggak? Sering ke luar negeri, kemana-kemana gitu. Kalau orang yang nggak tahu ya suka, tapi ternyata udah punya keluarga. Padahal si istri udah pernah bilang, ya coba dong di-up foto aku maupun foto si anak, dipakai stiker juga nggak apa-apa. Toh aku juga udah pakai cadar, nggak ada yang tahu, nggak ada yang kelihatan. Sebenarnya aku sampai sekarang tuh nggak bisa mikir, itu kenapa si cowok seperti itu? Apakah dia nggak mau hilang followersnya? Ini udah berkeluarga, mungkin pikirannya kayak itu. Cuma aneh aja. Kenapa seperti itu? Kalau memang benar-benar kamu sayang sama anak istri kamu nggak akan seperti itu. Kamu pasti nge-up. Kalaupun kamu nggak ada foto-foto yang di-up, diposting, pasti sekelilingnya tahu, ini punya istri loh, ini punya anak loh. Kalau misalkan itu ada, mungkin nggak begitu kayak parah ya, apalagi nggak follow-followan. Aduh, itu konsepnya gimana itu nggak apa. Tuh kan gatel kan ini, gatel pengen ngomong banyak lebar, banyak banget yang pengen diomongin karena ini mulut udah gatel. Tapi ya udahlah, ya seperti itu. Bingung kan? Yes, tahu gimana itu harus ngadepin si cowok seperti itu. Pikir aja diri. Sapa wong sing wingi ngomong jarane dadi selingkuhan kue ora kudu ayu, sing penting gak tahu diri bae. Jel, siapa sih ngomong kayak gue? Nah, tak jelasna tak sebutna secara terang-terangan inisialnya Inara Rusli. Jul, ke batirmu bukane kon insap ya, kon sing bener. Kayak jagone be melu-melu perpentek balang watu. Bukane batire disadarna nyong dihujat seluruh Indonesia gara-gara nyong selingkuh. Malah nambah personil anyar, kowe burung rampung Julus. Batirmu melu-melu. Ngapa jagone melu-melu bae sih? Olah Inara Rusli. Ora nanggung-nanggung, durasimu 2 jam. Ngapa baik LC pada izinkan durasinya 2 jam main-main urjakun bok ya wis dingai pengalaman diselingkuhi rasanya kayak ngapa kau menyakiti wanita lain kau disakiti belara kau nyakiti atine wong liya anu kepriwe Inara astagfirullah kelakuanmu dan siki anu jamane dan ya masa siki pelakor syar'i ya nyung dadi melu kepriwe ya engko sing wong-wong sing terbuka sing mung bikinian tok apa sing tertutup belum tentu bla 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 wong sing kae mending terbuka baik gara-gara kelakuanmu pada influencer akeh wong ndeleng kowe suka karo kowe ngikuti istilahnya ngikuti sing kowe post lah nang aring TikTok nang Instagram
pada ngidolakna kowe. Lah siki kelakuanmu kowe pada kayak gue. Apa raisin? Tempeleng sisan.